dengan kami di acara Bebas Baper, bincang enak, berkualitas, dan asik bareng Permira. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ernoval Muhammad Ramadan sebagai pembawa acara dalam Bebas Baper kali ini. Saya mahasiswa di Kazan Federal University, Kota Kazan. Saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber dan moderator kita yang akan mengisi acara Bebas Baper kali ini sampai 60 menit ke depan. Saya akan memperkenalkan narasumber kita, Ibu Puspa Dewi. Beliau sebagai Chair of National Executive Body of Solidaritas Perempuan. Dan moderator kita bernama Kak Yolanda Evelyn. Beliau mahasiswi Southern Federal University, jurusan Chemistry di Kota Rostock. Tema Bebas Baper kali ini adalah peran perempuan dalam politik dan hak atas rasa aman perempuan. Bagi kawan-kawan yang memiliki pertanyaan dan kemudian ingin bertanya, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan dibahas di sesi pertanyaan dan semua pertanyaan akan dibahas di sesi pertanyaan. Berikutnya saya serahkan kepada moderator kita, Kak Yolanda Evelyn, untuk memulai acara Bebas Baper kali ini. Selamat menyaksikan. Oke, makasih Saudara Noval. Halo teman-teman semua, selamat sore waktu Moskow dan selamat malam waktu Indonesia. Perkenalkan, saya Yolanda Evelyn Manalu, saya berkuliah di Southern Federal University, ngambil jurusan Chemistry. Saya menjadi moderator Bebas Baper kali ini. Bu Puspa Dewi merupakan narasumber kali ini. Bu Dewi merupakan Chair of National Executive Body of Solidaritas Perempuan, pernah menulis buku yang berjudul Indicator of Good Practices, Climate Project Based of Women's Experience. Dipersilakan untuk Bu Dewi memaparkan materi untuk 20 menit ke depan. Silakan Bu Dewi. Terima kasih untuk waktunya. Selamat dan di Indonesia sekarang sudah malam. Kesempatan hari ini saya oleh teman-teman dari Rusia untuk memaparkan bagaimana peran keterlibatan peran politik melihat pada hak atas rasa aman bagi perempuan. Slide ini munculin. Oke. Sebelum memulainya, mungkin saya sekilas akan informasi dulu kaitan dengan solidaritas perempuan. Kami sebuah organisasi yang sudah ada sejak dari 1990 dan tentu saja tujuannya adalah untuk bagaimana menciptakan sebuah tatanan sosial perempuan dan laki-laki dan kelompok marginal lainnya. Dan kami memiliki komunitas itu seperti cabang di Indonesia, dan kami bekerja bersama perempuan akar rumput, perempuan-perempuan yang marginal dalam memperjuangkan pada ini saya ingin memaparkan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana kondisi ataupun wajah di Indonesia saat ini. Mungkin bisa disampaikan pada slide berikutnya. Oke, lagi Mbak. Oke, ya ini yang tadi sekilas ya. Nah, ini kalau kita melihat gambar yang ada di slide ini, itu menunjukkan bagaimana situasi kondisi perempuan di Indonesia saat ini. Tantangan yang dihadapi oleh saat ini sangat beragam. Ketika kita berbicara soal kondisi perempuan, tentu kita harus melihatnya dalam berbagai faktornya. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks di dalam gambar bagaimana kemudian perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan-perempuan miskin kota maupun perempuan-perempuan yang hari ini hidup di wilayah kebijakan diskriminatif. Pemikiran juga kita melihat begitu banyak ya kasus-kasus ataupun persoalan kekerasan dan pelanggaran hak yang juga dialami oleh perempuan-perempuan buruh.
Artinya kita melihat bagaimana wajah perempuan hari ini di Indonesia masih mengalami ketidakindahan aspek. Kasus-kasus penggusuran yang terjadi itu juga banyak berimplikasi terhadap perempuan, ya, dan tentu saja dampak yang dialami oleh perempuan itu tidak sama dengan laki-laki, karena ada konteks peran gender yang dilekatkan kepada perempuan, sehingga beban dan tanggung jawabnya itu menjadi lebih berat ketika situasi ataupun sistem pembangunan di Indonesia itu belum berpihak kepada perempuan. Dan tentu saja dari situasi ini rasa aman perempuan itu juga menjadi satu persoalan yang sangat krusial hari ini, karena perempuan hampir di semua ranah merasakan rasa tidak amannya. Bahkan kalau kita melihat ya, rumah yang tadinya dilihat menjadi sebagai tempat aman, ternyata saat ini bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Banyak kemudian kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan itu justru terjadi juga di ranah-ranah keluarga, dan selain yang terjadi di komunitas ataupun bahkan di negara. Bisa lanjut lagi, Mbak. Slide berikutnya adalah, nah ini kita melihat, saya mengambil data dari Komnas Perempuan, kita melihat begitu signifikannya ya peningkatan kasus-kasus ataupun angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita melihat yang tahun 2015 itu masih 16 ribuan, tahun 2016 melonjak menjadi kasus 200 lebih yang dialami oleh perempuan, dan meningkat lagi menjadi 300-an. Menunjukkan bagaimana kondisi perempuan dalam ketidakadilan, dan di dalamnya juga itu sangat erat kaitannya dengan hak-hak perempuan yang itu juga terlanggar. Dan tentunya juga kita memang melihat dalam konteks karena di dalam situasi, di dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi, itu memang menyasar perempuan untuk menjadikan perempuan tidak aman atas dirinya maupun terhadap lingkungannya. Jadi kalau kita melihat hari ini begitu banyak intimidasi kanan, pembatasan-pembatasan yang itu ditujukan kepada perempuan dengan maksud menciptakan rasa ketakutan ataupun rasa tidak aman bagi perempuan. Jadi kalau dilihat sekarang perempuan di Indonesia, bahkan mau itu di ranah rumah tangga maupun dia di rumah ataupun di luar, itu merasa tidak aman. Karena setiap saat kekerasan, diskriminasi itu kerap terjadi terhadap perempuan. Oke. Nah, slide selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kemudian kenapa angka-angka tersebut terus meningkat, karena kita juga memang melihat bahwa sistem ataupun paradigma patriarki itu masih sangat menguat. Bahkan kalau dilihat terus meningkat, bahkan terus menyebar luas, ya. Kita melihat hari ini bagaimana kemudian manifestasi terhadap cara pandang patriarki yang dia tidak melihat situasi perempuan, tidak melihat pada pengalaman dan kondisi perempuan, itu termanifestasi di dalam sistem sosial kita melalui hukum adat, sosial, budaya maupun terhadap sistem negara, melalui kebijakan-kebijakan, proyek-proyek, program-program yang itu diciptakan ataupun dilahirkan oleh pemerintah dalam berbagai sektor. Nah, kondisi hari ini ya,
tekanan perempuan yang dialami oleh perempuan selain pada sistem pembangunan, aktor-aktor kita bisa melihat bagaimana masifnya kelompok-kelompok ekstremisme hari ini di Indonesia itu juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap kondisi perempuan. Karena menguatnya kelompok-kelompok ekstremisme itu juga berimplikasi terhadap meningkatnya kebijakan diskriminatif. Dan tentu saja itu menjadi salah satu faktor ketidakamanan bagi perempuan. Jadi kita bisa melihat bagaimana itu dibatasi ataupun dikontrol, ya, baik dari sikapnya, dari cara berpakaian, dari cara berpikirnya, itu semua dikontrol. Dan kita melihat bagaimana kemudian tantangan yang dialami oleh perempuan saat ini luar biasa. Lapisannya sangat luar biasa. Kita mau melihat pada konteks politik hari ini, ya, ini bisa menjadi satu ruang perempuan untuk memainkan secara substantif, ya, menyuarakan tuntutan situasi yang dialaminya untuk kondisi yang lebih adil, yang lebih baik bagi perempuan ke depannya. Jadi kalau kita pun mau melihat bagaimana kemudian peran perempuan hari ini dalam kancah perpolitikan, kita tidak hanya melihat ataupun berhenti pada kuota 30%, ya. Karena itu adalah salah satu affirmative action, walaupun itu juga masih menjadi tantangan. Persoalan yang lebih banyaknya lagi adalah hari ini masih dilihat perempuan itu masih menjadi objek politiknya. Masih banyak kemudian caleg-caleg ataupun partai politik itu menjadikan perempuan sebagai mobilisasi suara. Nah, ini yang kemudian harus diubah karena perempuan sendiri kalau kita melihat suara pemilu itu hampir 50% adalah suara perempuan. Artinya suara perempuan itu juga sangat menentukan arah bangsa ke depan. Jadi kalau kita mau melihat seharusnya peran perempuan itu lebih substantif. Artinya mereka bisa mendesak apa persoalan yang dialami oleh perempuan saat ini. Baik itu dalam konteks misalnya konteks buruh migran, konteks lingkungan hidup, tenaga kerja, ekonomi, sosial, ya, politik dan sebagainya, itu yang kemudian harus disuarakan. Ya, jadi perempuan itu tidak hanya seharusnya tidak dijadikan objek. Ya, ini yang kemudian kondisinya harus kita ubah. Kondisi hari ini masih menempatkan perempuan sebagai objek. Nah, ini yang kemudian harus diubah. Apa sebenarnya tuntutan perempuan? Apa sebenarnya persoalan perempuan yang itu harus didengarkan oleh calon-calon yang akan berkompetisi pada pemilu nanti misalnya. Ya, sejauh mana sih hari ini kalau dilihat, ya, kenapa saya mengatakan objek? Ya, kita melihat begini. Dalam berbagai perkampanyean begitu banyak perempuan yang dilibatkan, ya enggak? Nah, tetapi coba kita lihat sejauh mana visi misi para kandidat menyuarakan kepentingan perempuan. Hampir tidak ada kalau kita melihatnya. Ya, itu menunjukkan bagaimana kemudian perempuan masih dijadikan objek, belum menjadi subjek terhadap agenda politik hari ini. Nah, ini yang kemudian harus direbut oleh perempuan. Karena perempuan kalau dikatakan dia kan juga agent of change, ya. Dia adalah pelaku perubahan. Perempuan memainkan, dia bisa kemudian, kalau orang bilangnya gini, perempuan itu kerjanya cuma gosip. Padahal di dalam gosip dia itu ada informasi yang disampaikan, ya enggak? Dia pergi menjemput sekolah anaknya, dia bisa bersuara di situ. Pergi ke pasar, berinteraksi, dia juga bisa bersuara. Nah, bagaimana ruang-ruang itu dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan oleh perempuan itu lebih substantif. Bisa slide berikutnya enggak? Ya, di slide berikutnya itu sebenarnya untuk ini dilihat ya bagaimana kemudian
kondisi-kondisi yang tadi itu telah menghilangkan kedaulatan perempuan. Dalam berbagai konteks kita melihat bagaimana kemudian akses kontrol perempuan terhadap sumber pangannya menjadi terbatas, lingkungannya semakin terbatas, mata pencarian sumber produksinya semakin hilang, bagaimana kemudian keamanannya juga semakin terganggu, karena sampai hari ini kalau kita lihat ya, angka terhadap kekerasan seksual itu kan terus meningkat. Hampir kita mendengar setiap hari terjadi perkosaan, terjadi kekerasan seksual, ya. Namun sayangnya hari ini RUU penghapusan kekerasan seksual belum dilihat sebagai undang-undang yang penting. Itu salah satunya yang kita ngelihatnya. Ada juga RUU kesetaraan dan keadilan gender yang juga sudah lama dibahas, itu juga tidak dijadikan prioritas. Ini kan menunjukkan sebenarnya bagaimana kemudian cara berpikir para pemimpin kita hari ini yang meletakkan kondisi perempuan itu paling ujung. Mungkin karena dianggap nggak ada benefitnya kali ya. Kita berbicara pada kebijakan investasi dan sebagainya. Ya, tetapi jangan dilupa bahwa perempuan itu adalah warga negara, dia juga adalah individu yang punya hak yang setara, yang harus dilindungi, yang harus diakui, dihormati hak-haknya, dipenuhi hak-haknya. Ini yang sering luput oleh negara, oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, bagaimana kemudian slide berikutnya kita melihat bahwa perempuan harus mulai memanfaatkan, menjadikan ruang-ruang pengambilan keputusan itu adalah sebagai ruang untuk perubahan, membawa arah perubahan bangsa yang lebih berkeadilan bagi perempuan, ya, lebih adil, lebih setara untuk kedaulatan perempuan. Nah, ruang-ruang pengambilan keputusan ini, ruang-ruang politik ini itu harus direbut oleh perempuan, karena kalau kita hanya menunggu, maka kepentingan perempuan itu akan terus tergerus, ya. Perlu ada langkah-langkah bagi perempuan itu untuk juga proaktif merebut ruang-ruang tersebut, merebut kehidupan dia. Bahwa untuk kondisi politik hari ini yang tinggal beberapa ini sebenarnya ada debat presiden yang ketiga ya di Indonesia, dan salah satu isu soal ketenaga kerjaan yang di dalam juga banyak dengan situasi perempuan. Perempuan buruh migran, memang kalau kita bicara soal hak atas rasa aman ya perempuan mengalami juga ketidakamanan. Bilang bagaimana sih hak perempuan atas rasa ini di Indonesia, bahkan mungkin di beberapa negara ini ketidakadilan mereka buang hak asasi prioritas oleh pemimpin untuk mengubah kondisi perempuan sehingga lebih adil, lebih setara dan lebih berdaulat. Nah, ini yang menurut kita perlu untuk kita rebut bersama, karena saatnya kan sebenarnya perempuan itu memiliki kesadaran kritis bahwa kita ini sebagai entitas yang juga punya hak yang sama. Kita sebagai entitas yang juga memiliki kedaulatan, seharusnya kedaulatan itu kita miliki. Namun sayangnya hari ini beberapa baik itu pada sistem pembangunan, sistem sosial masih belum adil, ya. Bahkan kalau tadi kita sudah banyak menyampaikan saat ini sampai dengan saat ini
kedaulatan perempuan terus dirampas, terus hilang, baik itu atas nama pembangunan atau bahkan atas nama moralitas. Jadi kalau sekarang perempuan di Indonesia itu apa ya, keluar rumah aja kadang juga udah takut gitu ya. Ini saya nanti didiskriminasi atau dipersekusi, macam-macam gitu ya. Dengan kondisi hari ini. Jadi semakin tidak aman kondisi perempuan hari ini di Indonesia. Itu pemaparan ya. Dan menurut saya akan lebih baik untuk kita berdiskusi lebih dalam, melihat bagaimana kemudian peran-peran perempuan bisa lebih signifikan di dalam kancah perpolitikan maupun di dalam melihat memastikan untuk hak atas rasa amannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi untuk pemaparannya. Aku mau nanya, tapi ini kayaknya agak jauh gitu dari topik ya. Bagaimana pendapat Bu Dewi mengenai stereotip tentang perempuan tuh nggak usah deh sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya ke dapur juga gitu loh. Oke. Ya kalau kita melihat itu kan sebenarnya sudah pemikiran lama sekali ya, karena sebenarnya ini sudah harus berkembang saat ini. Di dalam akses terhadap pendidikan pun sebenarnya sudah menunjukkan beberapa perkembangan. Ya, bagaimana kemudian ya perempuan kalau dilihat ya, perempuan yang seperti di Indonesia misalnya di beberapa daerah angka perempuan yang sekolah itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki, walaupun tidak begitu jauh ya. Tetapi memang ketika menginjak pada menjadi mahasiswa, di situ mulai berkurang kondisi perempuan, keterlibatan perempuan pada pendidikan itu. Jadi kalau dilihat sampai SMA tuh banyak nih perempuan yang mendapat akses pendidikan. Ketika sudah mau ke jenjang yang lebih tinggi, mulai terbatasi. Nah, tentu saja hal itu tidak boleh dibenarkan, ya, karena kita tahu perempuan juga memiliki hak yang sama atas pendidikan, atas mobilitas dia, ya, itu merupakan hak perempuan juga sebagai manusia dan sebagai warga negara. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih kondisi hari ini, stereotip yang dibangun itu harus dilawan gitu ya. Kenapa? Karena kondisi hari ini juga melihatnya dengan kondisi ya, dengan sistem yang ada, itu banyak akhirnya perempuan yang bekerja. Coba kita melihat, perempuan juga banyak yang kemudian bekerja, ya. Kalau perempuan kemudian tidak dengan pendidikan yang tinggi, maka kemudian perempuan bekerja dengan upah rendah dan itu juga didiskriminasikan, biasanya, ya kan? Dia punya pendidikan tinggi aja masih didiskriminasikan, ya enggak? Apalagi dengan mereka tidak berpendidikan. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana lapisannya. Nah, stereotip ini harus dibongkar, harus dilawan, ya, dengan mengatakan bahwa berbicara soal peran domestik itu tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Laki-laki juga harus memiliki tanggung jawab yang sama di dalam kerja-kerja domestik. Nah, ini kan kalau kita melihatnya sangat kaitan dengan cara pandang patriarki ya, yang selalu melihat ya udahlah perempuan itu kan kerjanya cuma di domestik saja, ngapain sih tinggi-tinggi gitu. Kan selalu begitu yang diletakkan. Nah, ini yang kemudian harus diubah. Ya, ini yang kemudian harus diubah dengan kondisi hari ini perempuan itu harus mandiri. Karena kita melihatnya begini ya, perempuan yang dia tidak mandiri secara ekonomi, ya, lapisan kekerasannya itu juga sangat berlapis karena dia sangat tergantung pada suami. Ya enggak? Potensi dia menjadi korban ya, itu sangat tinggi karena dia kemudian bergantung
Dia nggak bisa mandiri. Nah, ini yang kemudian harus diubah. Perempuan itu didorong tidak hanya pada akses pendidikan, tetapi itu juga akan muara pada akses pekerjaannya dia. Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus kita ubah. Kalau kami berpandangan seperti itu, sistem ini yang kemudian harus diubah sehingga perempuan memiliki akses yang sama, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pendidikan. Dan stereotip itu adalah sesuatu bentukan sosial yang kemudian harus memang kita lawan karena itu menjadi kondisi yang tidak adil bagi perempuan. Ya, begitu Yolanda. Ya, oke Ibu. Makasih. Ini ada yang bertanya tidak ya? Ini Bu, ada yang bertanya dari Dianita Eka Saptarini. Bu, bagaimana menanggapi pernyataan buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi ujungnya di dapur? Oh, itu tadi sudah dijawab ya. Lalu apakah salah kalau saya punya mimpi sekolah tinggi, Bu? Kayaknya tadi itu pertanyaan sudah dijawab. Oke, yang kedua itu Dika Ayu. Apakah permasalahan perempuan di semua negara sama? Negara manakah yang kira-kira sangat welcome dengan peran perempuan? PR apa saja yang masih harus diperbaiki oleh negara kita terkait masalah perempuan? Mungkin bisa dijawab, Ibu. Oh, halo. Halo Bu Dewi. Halo Bu Dewi. Halo. Iya Ibu. Halo Bu Dewi. Halo. Apa saya perlu mengulangi pertanyaannya? Iya, kayaknya perlu Tadi koneksinya buruk ya, Bu. Oke. Ini dari Dika Ayu. Iya, Apa permasalahan perempuan di semua negara sama? Negara manakah yang kira-kira sangat welcome dengan peran perempuan? PR apa saja yang masih harus diperbaiki oleh negara kita terkait masalah perempuan? Mungkin bisa dijawab, Ibu? Oke. Tentunya persoalan perempuan itu tidak general, tidak homogen ya, karena dia akan sangat terkait sekali dengan kontekstualnya. Di Indonesia saja itu beragam sekali persoalan yang dialami oleh perempuan. Kalau ditanya di negara mana yang welcome, saya kemarin itu pernah melihat ada survei yang aman perempuan. Saya agak lupa kayaknya di daerah Eropa deh. Di negara Eropa saya lupa nama negara. Walaupun saya belum tahu jelas memang aman atau kemudian ada hal-hal yang tersembunyi sebenarnya. Kalau dilihat persoalan di Indonesia, perempuan di Indonesia itu kompleks karena kondisinya yang sangat beragam. Perempuan nelayan dengan perempuan petani dimiliki persoalan yang berbeda. Ya, perempuan nelayan hari ini banyak perempuan kesini perempuan petani maupun perempuan nelayan itu belum diakui oleh negara sebagai sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Jadi di dalam undang-undang kita misal perempuan nelayan itu tidak
tidak eksplisit gitu ya diakui. Ini kemudian punya implikasi terhadap turunan-turunannya. Jadi misalnya nelayan misalnya, pemerintah tuh punya program asuransi buat nelayan misalnya. Tetapi tidak pernah ada asuransi itu buat perempuan, pekerjaannya adalah dalam sektor kelautan. Jadi memang kepada laki-laki karena mindset-nya adalah yang laki-laki. Perempuan itu kerap sekali dilekatkan pada keluarganya. Nah, persoalan hari ini juga banyak dalam aspek meningkatkan kebijakan diskriminatif ya. Kalau dari catatan Komnas Perempuan, ya terakhir saat ini di Indonesia ada sekitar 1 kebijakan diskriminatif, banyak agama dan banyak menyasar terhadap perempuan. Ini kalau ditanya sekarang persoalan tentu saja di Indonesia banyak persoalannya adalah kita itu punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kebijakan itu tidak maksimal diimplementasikan. Bahkan kalau kita melihatnya hampir diabaikan. Karena Undang-Undang Nomor 7 ini tidak terintegrasi di dalam kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dilakukan oleh negara. Nah, ini yang kemudian menjadi satu persoalan serius juga di Indonesia. Nah, bagaimana kemudian setiap tahun ini terus meningkat. Ini bahaya sekali ya, karena akhirnya lagi-lagi perempuan akan dikontrol secara ruang geraknya, secara tubuhnya, bahkan pikirannya juga, itu kemudian juga menjadi perempuan semakin kesulitan untuk bergerak gitu ya. Saya ingat satu kasus misalnya di Aceh, bagaimana kemudian perempuan yang dia ingin menjadi camat, ya, itu kemudian didemo oleh masyarakatnya karena alasan perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Jadi dan kita tahu di Aceh itu memiliki kebijakan syariah, ya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana kemudian ini dijadikan alat untuk membatasi mobilitas perempuan, membatasi ekspresi perempuan, membatasi ruang gerak perempuan. Kedua persoalan lainnya adalah kami melihat bahwa saat ini keterlibatan militer di berbagai sektor itu juga kembali mengancam kondisi perempuan. Di dalam beberapa kasus konflik sumber daya alam misalnya, itu kerap melibatkan militer sehingga kemudian perempuan merasa terintimidasi. Perempuan kemudian merasa semakin, ya kalau kita mau bilang soal tidak aman ya, kembali merasa tidak aman. Dia mengalami trauma dan sebagainya. Nah, hal-hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah kalau kemudian mereka melihat bahwa ya perempuan adalah satu entitas, satu stakeholder yang harus dihormati, dilindungi, diakui hak-haknya, dipenuhi hak-haknya. Ya, itu yang kemudian baik dari aspek kebijakan maupun pada proyek maupun program-program yang dilahirkan oleh negara. Nah, jadi kalau ditanya kondisi perempuan di Indonesia hari ini, apa ya persoalan mendasar? Kalau menurut saya adalah kaitan dengan ruang demokrasi bagi perempuan, rasa aman bagi perempuan, ancaman terhadap sumber-sumber kehidupannya itu menjadi satu persoalan perempuan. Hari ini yang sangat banyak ya yang terjadi di ya termasuk adalah persoalan perempuan buruh migran yang sampai belum dilindungi ya dengan maksimal oleh negara. Hampir kita tahu hampir ada 200 buruh migran yang terancam hukuman mati dan sebagian adalah perempuan. Jadi harus ada upaya memang yang harus cukup kuat
oleh negara, oleh pemerintah untuk mengubah kondisi ini. Nah, harus kita desakan, dan lagi-lagi mengingatkan momentum politik ini adalah satu ruang yang harus disuarakan kondisi ini. Seperti itu. Iya, oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ini banyak banget yang nanya. Perspektif dari Liliana Tanose, perspektif feminisme terdiri dari beberapa pendekatan dengan asumsi dasarnya masing-masing. Pendekatan apa yang Anda anggap paling meyakinkan dan mengapa demikian? Mungkin bisa dijawab, Ibu. Boleh diulang tadi pendekatan apa maksudnya? Oke, saya ulang ya, Ibu. Perspektif feminisme terdiri dari beberapa pendekatan dengan asumsi dasarnya masing-masing. Pendekatan apa yang Anda anggap paling meyakinkan dan mengapa demikian? Sudah jelas, Ibu? Ya. Oke. Ya, sudah jelas. Bagi kami ya, aliran feminis itu adalah satu alat analisis dalam melihat ketidakadilan dan ketimpangan ataupun penindasan perempuan. Kalau dikatakan pendekatan mana yang sangat cocok, kami melihatnya bahwa ini lagi-lagi ngelihatnya sangat kontekstual. Karena kalau kita berbicara misalnya ya, melihat penindasan perempuan yang dialami dalam konteks sumber daya alam, maka kami banyak melihatnya dalam konteks politik ekologi feminis. Bagaimana kemudian dengan pembangunan itu menggerus kedaulatan perempuan ya di dalam pengelolaan, penguasaan, pemanfaatan sumber daya alam, misalnya seperti itu. Dan tentu saja itu juga tidak berdiri sendiri karena ada ada aliran-aliran aspek aliran-aliran yang lain yang itu juga harus dianalisis lebih dianalisis bersama untuk kemudian lebih komprehensif. Jadi kalau dikatakan yang mana sih aliran feminis yang ataupun pendekatan feminis yang mau digunakan, kalau saya menjawabnya itu sangat kontekstual pada kondisi perempuan. Karena kondisi perempuan itu tidak homogen. Saya tidak bisa menganalisis semua misalnya aliran itu di dalam konteks persoalan perempuan yang beragam. Ya. Kita bisa melihatnya begini. Dalam konteks misalnya membaca aliran feminis liberal, radikal, sosialis, Marxis, ya politik ekologi feminis dan sebagainya, karena kan banyak sekali memang pendekatan ataupun aliran-aliran feminis ini. Jadi sangat kontekstual, kita tidak bisa menggunakan satu alat analisis di dalam satu persoalan perempuan. Yang kami gunakan adalah juga melihat pada analisisnya adalah pada interseksionalitas. Karena yang tadi identitas perempuan, politik identitas perempuan itu dia tidak satu, dia tidak tunggal. Kita nggak bisa hanya melihat, oh dia perempuan. Padahal di belakangnya dia bisa saja seorang istri petani, seorang anak yang ibu bapaknya sudah tua, dia harus menjaga juga anak orang tuanya dan sebagainya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tepat, ya akan sangat tergantung pada kontekstualnya untuk kita melihat mana yang tepat pendekatan dalam pengalaman ataupun situasi perempuan tersebut. Begitu. Ya. Berarti itu tergantung ya, Bu. Ini masih ada lagi yang bertanya dari Isye. Bagaimana dengan permasalahan perempuan korban kekerasan seksual yang selalu disalahkan? Sementara UU penghapusan kekerasan seksual tidak dibahas di DPR. Iya. Ini yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga ya. Ini sangat dilihat bagaimana
cara pandang ya pemimpin kita hari ini masih belum menempatkan perempuan sebagai subjek ataupun hal yang harus dihormati, dilindungi, dipenuhi hak-haknya. Banyak memang kasus kekerasan seksual itu mereviktim korban, ya mereviktim perempuan, ya. Ini kaitan lagi dengan bagaimana yang tadi ya cara pikir patriarkinya, bahwa selalu dianggap tubuh perempuan ini kan dianggap moral ya, dianggap moral oleh sosial dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat kondisi perempuan itu ya, padahal dia sudah udah menjadi korban, tapi kemudian disalahkan lagi. Ini yang dikatakan dengan cara pikir patriarki. Jadi jangan salah, perempuan pun banyak yang masih dia pikirannya patriarki. Karena mereka hidup puluhan tahun dengan patriarki. Jadi kan kalau dilihat, ya gimana dia nggak diperkosa atau mengalami kekerasan, bajunya minim, tapi nggak pernah dilihat pada aspek pelaku, ya nggak? Iya, iya. Iya kan? Ya iyalah dia diperkosa, orang pulangnya selalu malam terus. Kenapa kemudian akhirnya apa? Akhirnya yang dilakukan oleh negara bukan kemudian memberesi pelaku, tetapi lagi-lagi kebijakan yang dikeluarkan itu justru kemudian mengatur lagi si perempuannya. Oh ya udah kalau begitu batasan jam malam bagi perempuan. Padahal kita udah jadi korban. Iya kan? Kita udah jadi korban. Ini yang dikatakan kalau bagi kami melihatnya bagaimana seksualitas perempuan itu dikontrol. Ya, bagaimana seksualitas itu artinya soal tubuh, pikiran, ya ruang gerak, semuanya dibatasi. Karena perempuan itu sering dilekatkan pada urusan moral, keluarga, komunitas, ya kan? Sehingga kita sendiri tuh nggak punya kedaulatan atas tubuh kita mau ngapain. Nah ini yang kemudian harus kita ubah. Cara pandang memang nggak mudah ya, karena puluhan tahun patriarki itu mengakar. Tetapi kalau kita ingin dunia yang lebih baru, dunia baru yang adil bagi perempuannya, harus kita memulainya. Tidak mengorbankan lagi, tidak menyalahi lagi korban. Ya, itu menunjukkan bagaimana keberpihakan kita terhadap korban. Ya enggak? Ya, jadi kalau dilihat ya, dibahas RUU PKS misalnya, ya itu menunjukkan paradigma pikiran pemimpin kita. Perempuan ini nggak dianggap penting. Padahal angka yang sudah disampaikan, angka kekerasan seksual, itu sudah disampaikan dan itu terus meningkat. Iya kan? Iya. Tapi kenapa kemudian pemerintah tidak segera mengesahkan? Tidak dengan serius membahas. Itu kan menunjukkan bahwa kondisi perempuan dianggap bahwa nggak penting-penting amat lah. Lebih penting kita ngurusin investasi. Lebih penting kita ngurusin, padahal iya, perempuan punya kontribusi besar di dalam pembangunan juga. Perempuan juga ya sebagai individu dia punya hak sebagai warga negara, sebagai perempuan. Ini yang kemudian harus diingatkan kepada pemerintah. Begitu. Halo? Halo, terdengar Ibu? Ya, makasih Ibu jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Dionsius Erlan. Saya ingin tahu pendapat Ibu tentang body shaming terhadap sesama perempuan yang banyak kasusnya di media sosial. Iya, yang tadi saya sampaikan juga lagi-lagi ya, Iya. bahwa perempuan juga masih banyak yang cara pandangnya adalah patriarki. Iya. Menyalahkan perempuan. Kan begini, coba kita lihat, siapa yang menentukan tubuh perempuan? Tubuh perempuan yang bagus, seperti apa dan sebagainya, siapa yang menentukan? Sosial. Sosial itu siapa? Laki-laki. Iya, iya. Jadi cara pikirnya itu adalah cara pikir laki-laki. Tentu saja kita tidak membenarkan yang namanya body shaming.
Kenapa? Karena perempuan punya kedaulatan atas tubuhnya. Saya mau ngapain, saya mau seperti apa bentuk tubuh saya, itu adalah tubuh saya. Karena dengan penciptaan bahwa perempuan cantik yang seperti ini, itu adalah kepentingan juga para kapitalis. Oh ya sudah, akhirnya saya buat nih produk kecantikan. Dengan sasarannya siapa? Perempuan. Ya kan? Nah, jadi kita harus melihat bagaimana perempuan itu hari ini di berbagai lini, di berbagai aspek kita masih dijadikan objek loh. Kita masih belum bisa menentukan kita mau ngapain misalnya. Nah, ini yang kemudian harus kita ubah. Puan ya. Oke. Ya, jadi ya seperti itu kalau ditanya pandangan saya tentu saya tidak membenarkan body shaming, mau itu dilakukan oleh laki-laki, perempuan, siapapun. Ya, tidak boleh. Karena itu adalah kekerasan juga. Ya kan? Atas nama apapun kekerasan itu tidak dibenarkan. Jadi begitu. Ya, terima kasih Bu. Ini dari Basuki Sekijo Aji. Bagaimana membuat perempuan peduli politik untuk bicara dan berdaya terkait hak politik? Oke. Membangun kesadaran perempuan memang tidak instan, ya. Ya. Karena puluhan tahun yang dia tidak diberikan kebebasan untuk bersuara, menyampaikan pandangan, itu adalah peran kita dalam menguatkan, memberikan penyadaran terhadap perempuan. Maka yang perlu dilakukan adalah secara terus-menerus memberikan ruang bagi perempuan untuk bersuara. Mendorong perempuan untuk menyampaikan pendapatnya. Mendorong perempuan untuk menyampaikan kondisinya, ciptakan ruang. Ciptakan diskusi-diskusi untuk membiasakan mereka menyampaikan pandangannya, menganalisis situasinya. Karena kalau kita melihat kondisi sekarang ya, misalnya ada perempuan yang dia menjadi anggota parlemen pun kadang belum tentu dia bisa memahami kondisi perempuan dan berargumentasi. Ya kan? Nah, jadi continue dan terus-menerus membangun kesadaran perempuan di berbagai di berbagai ruang ataupun format-format kegiatan yang akan dilakukan ataupun strategi-strategi yang perlu dibangun. Jadi ya jangan juga ketika misalnya ya dalam konteks politik elektoral karena ada kuota 30%, ya udah siapa aja perempuan diambil, yang penting adalah pemenuhan kuota 30%. Oh, ya kan? Si perempuan pun juga bingung, saya nanti ke sana mau ngapain ya? Akhirnya apa? Kalau dia terpilih, dia nggak tahu apa yang mau saya perjuangkan. Nah, bagi partai, kalaupun mereka melihat keterlibatan perempuan dalam partai ataupun di dalam politik itu menjadi penting, maka harus dibangun jauh hari. Jangan kekal tiba saatnya gitu kan. Oh iya ini udah mau pemilu, ya udahlah kita comot aja lah. Oh delaynya bisa lah dikit-dikit ngomong. Akhirnya apa? Menjadi tantangan bagi perempuan ketika di parlemen. Ya. Nah, jadi perlu memang dibangun strategi yang kontinu dan berkelanjutan. Ciptakan ruang-ruangnya, membiasakan perempuan berbicara. Itu bukan hal yang mudah. Di tingkat keluarga saja, itu masih banyak perempuan yang dia tidak berani menyampaikan pendapatnya. Ya kan? Iya. Itu yang kemudian dari tingkat terkecil lah ya, di tingkat keluarga. Iya. Apalagi dia berhadapan di komunitasnya. Nah, itu yang harus kontinu dan berkelanjutan harus dilakukan.
Iya, Ibu. Ya. Di sini adakah cara lain dalam bentuk partisipasi yang lebih aktif selain pendidikan politik? Kalau partisipatif yang selain pendidikan politik itu ya, karena itu membangun kesadaran kritis perempuan. Nah, kalau kemudian mereka sudah memiliki kesadaran kritisnya, maka berbagai inisiatif itu akan mereka lahirkan. Misalnya begini, peran mereka yang tadi ya menyebarluaskan, karena perempuan itu adalah agent of change, ya. Dia akan menyebarluaskan itu di berbagai tempat publik yang biasa memang mereka, mulai dari pasar, mulai dari apa lagi, sekolah anaknya, pengajian-pengajian gitu ya, ataupun di gereja-gereja dan sebagainya, tempat keagamaan, itu banyak sebenarnya peran perempuan yang bisa dimainkan untuk kesadarannya. Jadi ya kalau dibilang selain pendidikan politik, apalagi ya pendidikan politik ini dasar untuk dia mengetahui kepentingan dan hak-haknya, ya kan? Nah, yang lain-lainnya seperti misalnya training pelatihan-pelatihan, diskusi rutin dan sebagainya, itu adalah untuk terus mengasah analisa perempuan, argumentasi perempuan, sehingga dia ketika dia pun mau menjadi pemimpin, dia juga siap untuk itu. Jadi itu yang menurut saya ya bisa untuk dilakukan secara kontinu, termasuk misalnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi ya. Tentunya pemberdayaan ekonomi pun tidak hanya ekonomi saja, finansial, tetapi harus diletakkan sebagai satu bagian yang bisa menguatkan posisi perempuan. Jadi itu yang kemudian harus dilihat gitu ya di dalam penguatan terhadap perempuan. Iya. Ya ini Bu, pertanyaan terakhir dari Liliana Tanusoe. Ada data ketimpangan gender dalam perbincangan medsos. Ini konteks perempuan kelas menengah atas bukan bawah. Tapi kenapa jauhnya perempuan dan politik terjadi juga pada perempuan yang berdaya secara pendidikan dan ekonomi? Yang dia kelas menengah ke atas belum tentu juga memiliki pandangan keberpihakan terhadap perempuan. Karena itu tadi, mau dia kemudian mendapat pendidikan tinggi, tetapi ketika cara pandangnya masih patriarki, maka sama saja. Masih melihat bahwa perempuan itu sebagai objek ataupun hanya tidak melihat bahwa ada situasi dan kondisi-kondisi khusus perempuan. Banyak kok yang kemudian perempuan-perempuan kelas menengah ke atas juga belum memahami bagaimana yang dialami oleh perempuan marginal. Kita banyak juga masih melihat bagaimana perempuan-perempuan juga melakukan kekerasan terhadap perempuan yang lainnya. Tetapi kita hanya sebagai perempuan, ya. Tetapi yang kami ingin lihat adalah hal itu karena dia masih memiliki cara pandang patriarki yang itu dia dapat dari sejak dia lahir sampai sudah besar. Jadi tidak bisa juga kita langsung menyalahkan si perempuan. Kita perlu mengetahui dengan lebih mendalam ya. Kenapa dia begitu? Memang dia belum mendapatkan, memahami, berempati, merasakan apa yang dialami oleh perempuan marginal kelas bawah. Nah, ini yang kemudian harus menjadi PR yang besar juga bagi kita untuk bagaimana mengajak kelas menengah ini juga perhatian, memiliki simpatiknya, empatinya kepada perempuan-perempuan marginal. Jadi misalnya begini, saya perempuan nelayan misalnya, yang mereka hari ini sedang berjuang atas tanahnya, tempat tinggalnya biar nggak digusur, ya kan? Nah, banyak mungkin kelas menengah
ke atas yang masih ngelihatnya, ya apa kaitannya saya dengan dia? Kenapa saya harus memperjuangkan mereka juga? Padahal kehidupan di pesisir itu juga sangat berkaitan dengan kehidupan kota. Yang menyediakan pangan pesisir hari ini mereka lah, para nelayan. Ya kan, termasuk perempuan nelayan. Kalau mereka digusur tidak ada, itu juga punya implikasi terhadap masyarakat di perkotaan, termasuk yang kelas menengah ke atas. Jadi ini yang kemudian memang perlu dibangun secara baik ya. Bagaimana kemudian nilai-nilai empati, nilai-nilai solidaritasnya, nilai-nilai mendukungnya itu yang kemudian juga perlu dibangun. Bahwa persoalan perempuan petani, perempuan nelayan itu juga menjadi persoalan kita bersama. Bukan hanya persoalan mereka. Nah, ini yang perlu untuk kita mengajak gitu. Jadi kalau ditanya tadi kenapa masih bisa begitu ya? Dia udah dapat pendidikan dan sebagainya, kok dia masih menyalahkan perempuan misalnya melakukan kekerasan, ya nggak pernah ada yang bisa jamin. Orang yang di anggota dewan juga banyak kok yang pendidikannya tinggi tetap saja melakukan kekerasan, ya kan? Ya artinya kan tidak bisa, artinya gini, pendidikan juga tidak bisa menjamin bahwa orang tidak melakukan kekerasan. Iya. Karena itu semuanya berawal dari mindset-nya, berawal dari hati. Gitu. Berawal dari hati dulu ya. Berawal dari hati, dari akalnya, ya kan? Iya, walaupun pendidikan dia tinggi, tapi dari hatinya dia. Oh. Iya. Sama aja ya kan? Iya, sama aja. Oke, Ibu. Nggak kerasa Ibu udah mau 1 jam ya. Kita diskusi tentang Iya, nggak hak berasa. perempuan. Mungkin saya bisa kembalikan kepada Saudara Noval. Halo, Saudara Noval. Halo. Terima kasih Bu, udah nggak terasa nih udah hampir 60 menit. Nah ini terakhir mungkin ada pesan dari Ibu Puspa untuk pemirsa ini, apa pesannya Bu? Kira-kira, silakan Bu dijawab. Saya mau mengatakan memiliki kekuatan. Dia memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kearifan yang selama ini sering diabaikan. Maka kekuatan itu haruslah disebarluaskan, diinfluence terhadap perempuan-perempuan yang lain maupun terhadap masyarakat yang lebih luas untuk mewujudkan ya kondisi situasi yang lebih adil, lebih setara untuk kedaulatan perempuan ke depan. Terutama dalam konteks momentum politik 2019 di Indonesia, saya kembali mengajak perempuan-perempuan di Indonesia untuk melihat para calon-calonnya dengan substantif, melihat visi misinya, cara program kerjanya, apakah mendukung, melindungi, memenuhi hak-hak perempuan atau tidak, mengakui ataupun meletakkan kepentingan perempuan atau tidak. Jadi tidak lagi dijadikan objek politik oleh kelompok tertentu, tetapi saatnya kita harus menjadi subjek dan kepentingan politik perempuan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu ya. Ini menurut saya udah sangat jelas. Ya kita terasa di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber bebas hari ini Ibu Puspa Dewi. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Dan moderator Kak Yolanda Evelyn. Saya kira udah cukup, semua pertanyaan udah dijawab dan udah sangat jelas pemaparan materinya. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut dengan topik bahasa per hari ini, nah mungkin bisa DM ke Instagram narasumber kita, IG-nya bernama @puspa_dewi, benar Bu ya? @puspa_dewi pakai Y. Puspa_dewi pakai Y. Mungkin bisa tanya-tanya nih lebih jelas lagi tentang bagaimana hak perempuan atau tentang tema topik web per hari ini. Nah, ini sudah 60 menit, kita
akan berakhir di sini. Saya akan menutup live Bebas Baper hari ini. Sampai jumpa di Bebas Baper bulan depan, yang pastinya dengan tema dan topik yang berbeda. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton dan menyimak live Bebas Baper hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya maupun dari narasumber dan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.